Semangat pagi teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menghasilkan uang dari sebuah website. So, ditonton sampai selesai ya. Nah ini teman-teman, ini adalah website yang saya miliki saat ini. Ini ada 3 website. Yang pertama website imamshafi'i.id, itu adalah website pribadi saya, blog pribadi saya. Saya ketika cukup slow gitu ya, cukup longgar, saya menyempatkan nulis beberapa artikel di sini. Nah website ini sudah saya miliki cukup lama. Ini basicnya adalah blogspot. Terus website yang kedua saya yaitu kaosmurahku.com. Ini website saya gunakan untuk jualan, yaitu menjual jasa tempat bikin kaos. Terus yang ketiga ini adalah website satuasa.com. Nah ini pelengkap dari channel YouTube saya yang Satu Asa ini. Di sini ini juga tempat jualan, yaitu jualan jasa pelatihan dan konsultasi teman-teman. Nah dari 3 website inilah saya bisa menghasilkan uang. Nanti akan saya ceritakan bagaimana caranya. Namun sebelum saya melanjutkan video kali ini, bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Channel ini berisikan tentang tips bisnis, tutorial bisnis, maupun inspirasi bisnis yang sangat bermanfaat bagi teman-teman tentu saja. Jika teman-teman tertarik dengan tema-tema tersebut, silahkan klik tombol subscribe-nya ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Seperti saya ulas pada video-video saya sebelumnya yang membahas tentang bagaimana cara menghasilkan uang dari internet. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan website. Nah, secara teknis saya kemarin tidak mengulas banyak di video-video sebelumnya, makanya saya bikinkan video part khusus bagaimana cara menghasilkan uang itu dari sebuah website. Dulu awal mula saya menekuni dunia digital marketing, waktu itu saya bisanya otodidak ya, belajarnya itu website. Kenapa website? Karena dulu ceritanya seperti ini. Dulu itu saya punya usaha jasa pembuatan kaos, namun waktu itu pasarnya cukup terbatas karena memang waktu itu hanya mengoptimalkan jalur offline, jadi pasarnya sangat terbatas. Terus berpikir bagaimana caranya si kaos ini bisa pasarnya meluas, bisa didistribusikan ke seluruh Indonesia. Maka ketika waktu itu saya googling, saya baca-baca, rupanya ada salah satu cara yang bisa dikerjain, yaitu dengan kita membuat website. Nah website itu dioptimasi agar muncul di pencarian Google. Nah pada saat itu barulah saya berpikir untuk bagaimana ya cara buat website. Nah saya belajar otodidak, saya bikin blogspot dan sebagainya, sampai akhirnya saya beli website kaosmurahku.com. Jadi kaosmurahku.com itu adalah website yang memang tidak saya buat sendiri. Memang waktu itu memang untuk menguasai WordPress memang cukup terbatas saya, karena saya terbatas penguasaannya di WordPress. Nah waktu itu saya mendingan beli aja ke temen, tolong dong buatin website untuk kaos saya. Tapi sebelumnya saya sudah mempunyai blog. Nah blog yang imamshafi'i.id itu sebetulnya adalah awalnya itu blog untuk menjual kaos. Nah karena saya akhirnya bikin kaosmurahku.com dengan platform WordPress, pada akhirnya yang blog basisnya blogspot itu saya pakai untuk blog pribadi saya. Nah dari sanalah saya mulai mengoptimasi, saya mulai menulis artikel banyak, sehingga pada waktu itu tahun-tahun 2011-2012 website saya itu mudah ditemukan di Google. Nah dari sanalah saya bisa panen banyak orderan. Nah untuk yang kaos itu bisa panen banyak orderan, per bulannya lumayan gede. Ketika itu berpikir, kalau saya dengan kaos aja bisa dapat seperti ini, maka saya bisa menjual produk apapun dong. Nah setelah itu akhirnya saya membuat banyak website untuk menjual berbagai macam produk. Walaupun pada akhirnya banyak website tersebut satu persatu saya matikan, karena memang nggak bisa ngelola dalam waktu bersamaan kita ngelola banyak website kayak gitu. Nah saya matikan dan meninggalkan 3 website ini. Nah si imamshafi'i.id, kaosmurahku.com, dan satuasa.com. Nah itu bagaimana cerita saya tentang awal mula belajar ya, awal mula belajar tentang website. Prinsipnya setelah saya berhasil dengan kaosmurahku.com itu, saya belajar otodidak bagaimana membuat website melalui WordPress. Saya pelajari betul detail-detailnya, optimasinya
bagaimana habis itu semua website yang saya buat setelahnya itu semuanya buat sendiri, termasuk juga si satuasa.com ini, website saya yang terakhir yang saya buat. Karena memang sebetulnya membuat website berbasis si WordPress itu nggak sulit banget, cukup mudah jika teman-teman mau belajar. Saya sudah membuat videonya, tutorialnya, teman-teman bisa cek di sini ya. Silakan pelajari bagaimana cara membuat website berbasis WordPress. Jika teman-teman mau beli domain dan hostingnya, saya juga punya program promo dari Niaga Hoster, itu potongan 10% itu jika teman-teman menggunakan link dan kode kupon yang ada di kolom deskripsi. Nah, cek aja di kolom deskripsi linknya dan kode kuponnya, nanti teman-teman masukin kode kuponnya, nanti dapat potongan 10%. Nah, balik lagi ke website saya. Pada prinsipnya saya mendapatkan uang dari si website itu dengan cara berjualan produk fisik. Satu, tadi kaos murah yang masih ada ya, itu kaosmurahku.com itu jelas jualan saya adalah jasa tempat bikin kaos. Namun kalau teman-teman ngecek ke saya sebetulnya saat ini kaosmurahku.com itu memang kalau ngomongin traffic nggak bagus-bagus amat, karena memang energi saya untuk ngelola si website ini agak berkurang banyak. Ini aja terakhir saya update pada tahun berapa ya. Nah, ini artikel terakhir saya yang saya update itu 2019 bulan 9. Jadi sudah lama sekali saya nggak ngupdate si website kaosmurahku.com. Walaupun tidak diupdate selama itu, alhamdulillah masih ada orang-orang yang datang ke website ini dan masih ada yang mengontak saya untuk membuat kaos. Nah, maksudnya ya sebetulnya kalaupun kita sudah mengoptimasi sejak lama, ini pasti trafficnya turun karena kita nggak optimal mengelola lagi. Tetapi masih ada beberapa yang mau datang ke website dan bisa jadi mereka juga mau beli produk kita. Masih ada, setiap harinya masih ada yang kontak ke nomor CS dari kaosmurahku.com ini. Dan parahnya teman-teman, kalau teman-teman tanya di mana pabriknya kaosmurahku.com itu, lagi-lagi saya nggak punya pabrik teman-teman, saya nggak punya alat sablon, saya nggak punya mesin jahit. Jadi kaosmurahku.com ini sejak 2011-2012 itu semua alatnya dijual. Habis itu berpikir bagaimana bisnis ini tetap jalan tapi dengan tidak mempunyai produksi sendiri. Jadi produksinya saya bekerja sama dengan beberapa perajin di Jogja. Jadi ya seperti yang saya katakan pada video-video sebelumnya teman-teman, jika teman-teman itu nggak punya produk, nggak punya bisnis real sebelumnya, jangan bingung karena teman-teman bisa menjualkan produknya perajin, karena teman-teman bisa bekerja sama dengan perajin untuk membuat produk khusus untuk teman-teman. Seperti yang saya kerjakan di kaosmurahku.com ini, saya nggak punya tempat produksi, saya modalnya itu nyari klien transfer DP-nya 60%, habis itu saya belanjakan kain. Nah, kainnya ini saya dropping ke beberapa perajin. Setelah selesai dikerjain sama perajin, saya kirimkan invoice pelunasan kepada klien, dilunasi plus ongkos kirimnya, barulah si kaosnya dikirim. Nah, itu pola atau model bisnis yang saya kerjakan di kaosmurahku.com. Sebetulnya ini rahasia dapur ya, tapi saya pengen ngasih ini aja pembelajaran ke teman-teman bahwasanya kalau mau jualan sesuatu kita tidak harus mempunyai produksi sendiri, tidak harus mempunyai produk sendiri. Kita bisa bekerja sama dengan banyak orang, dengan perajin-perajin sekitar kita untuk membuat bukan produk atau untuk menjualkan produk mereka. Nah, dari kaosmurahku.com ini saya sempat panen lumayan waktu itu. Terus yang berikutnya adalah satuasa.com. Nah, satuasa.com ini memang website yang saya buat untuk memasarkan produk jasa. Saya punya CV namanya CV Satuasa untuk Indonesia. Saya buatkan websitenya dan ini memang untuk jualan jasa dari CV yang telah saya buat. Nah, di website satuasa.com ini memang teman-teman tidak akan menemui yang namanya jualan saya, produk saya, karena memang strateginya antara kaosmurahku.com dan Satuasa ini berbeda. Kalau kaosmurahku.com itu strateginya dengan SEO organik. Saya menulis artikel, bikin konten, habis itu diupload ke kaosmurahku.com sehingga Google akan memeringkat sehingga muncul di pencarian Google pertama. Sedangkan kalau di satuasa.com ini saya basically investasi, saya mengeluarkan uang untuk beriklan. Jadi sebetulnya di belakang ini, di belakang tampilan layarnya si
strategi satuasa.com ini ada banyak sekali yang namanya landing page untuk setiap jasa atau setiap pelatihan yang saya jual. Nah, landing page ini nantinya akan diiklankan lewat Google Ads maupun lewat FB Ads. Nah, itu strategi yang saya gunakan di satuasa.com. Makanya kalau teman-teman lihat artikelnya itu nggak banyak, karena memang sengaja strategi di satuasa.com itu memilih untuk pakai Google Ads atau beriklan lah, baik di Google Ads maupun di Facebook Ads. Prinsipnya di dua website ini, kaosmurahku.com dan satuasa.com itu saya berjualan produk dan jasa. Mas, kemarin kan di video sebelumnya Masnya bilang tidak harus punya produk dan jasa sendiri, iya, terus dengan cara afiliasi dan sebagainya. Nah, teman-teman selain bisa menjual produk dan jasa sendiri atau produk dan jasanya orang lain, teman-teman sebagai makelar, sebetulnya teman-teman dengan memiliki website ini, teman-teman juga bisa mengikuti program semacam afiliasi marketing, affiliate marketing lah. Dengan affiliate marketing, nanti ketika ada penjualan dari produk yang kita ikut di programnya, kita akan mendapatkan komisi. Nah, untuk affiliate marketing itu saya pernah membuat website, tapi websitenya memang sudah saya matiin. Itu sengaja untuk program affiliate marketing. Nah, saat ini affiliate marketing itu saya jalankan lewat strategi di YouTube ini. Nah, sedangkan di website saya yang pribadi, imamsafwi.id ini, bagaimana cara saya mendapatkan income dari website ini? Sebetulnya website imamsafwi.id ini sudah saya daftarkan ke Google AdSense, teman-teman. Dan biasanya di sini itu muncul yang namanya iklan. Nah, ini kebetulan iklannya pas nggak muncul, teman-teman. Mungkin trafficnya lagi kurang, jadi si Google melihat website ini belum layak ditumpangi iklan. Tapi biasanya itu akan ada iklan yang ditayangkan di website ini. Nah, saya dapat pendapatan itu dari Google AdSense. Nah, ini khusus di blog saya. Walaupun Google AdSense di blog saya ini tidak segede YouTube, yang memang wajar trafficnya nggak bagus, karena saya hanya meluangkan waktu saja ketika pengen menulis atau pengen mengisi si blogspot imamsafwi.id ini. Jadi ya hanya buat ini aja lah, buat tambah-tambahan income di Google AdSense saya. Kalau Google AdSense saya utamanya memang dari YouTube ini. Jadi pendapatan utama di Google AdSense saya memang salurannya ada di channel YouTube ini. Nah, itu cara saya bagaimana bisa menghasilkan uang lewat sebuah website. Sekali lagi, membuat website itu, teman-teman, itu biayanya cukup murah sekali. Kalau teman-teman belum punya dana untuk bikin yang berbayar, teman-teman cukup pakai Blogspot, nanti itu gratis. Yang saya pakai imamsafwi.id ini basisnya adalah Blogspot yang saya belikan domain.id. Jadi modal saya beli domain.id dan beli template-nya. Ini template dari Mas Sugeng nih. Itu modalnya paling sekitar 1 jutaan kalau mau bikin yang seperti ini. Kalau misalnya nggak mau ngeluarin modal juga nggak apa-apa, teman-teman bisa pakai yang basisnya gratisan. Nanti kalau gratisan ya domainnya adalah domain.blogspot.com kayak gitu. Nah, itu nggak apa-apa dipakai. Itu basisnya nanti gratisan dan itu juga bisa menghasilkan kok. Atau pakai WordPress juga bisa, yang nanti domain.wordpress.com kayak gitu. Kalau teman-teman misalnya punya investasi, punya uang, punya modal lah, saya bilang begitu, teman-teman bisa mulai dengan bikin yang namanya website.com. Itu murah juga. Beli domain.com itu paling sekitar, harga saat ini ya, itu sekitar 100 sampai 125 ribuan. Habis itu nanti beli yang namanya web hosting. Web hosting teman-teman bisa pakai yang dari yang kecil ya, nggak usah gede-gede, paling di angka sekitar 200 sampai 300 ribu itu ada yang hosting kapasitas hanya untuk cukup untuk sebuah blogger lah, sebuah website untuk menampilkan tulisan-tulisan, itu cukup untuk hostingnya segitu. Totalnya dengan modal 300 sampai 400 ribu teman-teman sudah bisa bikin website.com. Kalau pengen lebih gede lagi kapasitasnya untuk web hostingnya, teman-teman bisa beli web hosting yang memang kapasitasnya gede. Ya harganya variatif sih, ada yang 500 ribu, ada yang 1 juta, ada yang bahkan lebih. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan potongan harga 10% setiap pembelian web hosting dan domain, teman-teman bisa beli di Niaga Hoster. Linknya saya taruh di bawah, dan nanti masukin juga kode kuponnya agar teman-teman mendapatkan potongan harga 10%. Nah, prinsipnya teman-teman menggunakan website untuk mencari uang itu mirip-mirip dengan strategi yang saya kerjakan di YouTube. Jadi kita butuh yang namanya bikin konten, dan konten itu harusnya itu bisa memberikan manfaat kepada calon konsumennya atau calon audiens, sehingga calon
audien itu akan betah berada di website teman-teman. Basicnya konten di website itu adalah tulisan, jadi teman-teman harus pintar-pintar menulis, pintar-pintar mencari sudut lain dari sebuah bahasan, sehingga tulisan teman-teman itu jadi lebih menarik. Ditambah lagi teman-teman harus mengkombinasikan dengan strategi SEO, yaitu yang namanya kata kunci. Nah, teman-teman pintar-pintar mengelola itu, insya Allah websitenya bisa terindeks di Google, bisa masuk ke pencarian pertama di Google dengan kata kunci tertentu tentu saja. Habis itu teman-teman bisa mendapatkan traffic. Traffic itulah yang nantinya akan bisa dikonversi ke penjualan. Baik itu produknya teman-teman sendiri, produk kerjasama teman-teman dengan perajin di sekitar teman-teman, ataupun teman-teman mengikuti program afiliasi dengan perusahaan-perusahaan tertentu. Kuncinya ada di traffic. Nah, upayakan website teman-teman itu trafficnya bagus. Cara untuk meningkatkan traffic tentu saja teman-teman harus mengoptimasi kata kunci, artikel, link, dan sebagainya. Untuk pembahasan tentang strategi SEO ataupun SEM nanti akan saya buatkan video tersendiri di bab website, karena saya sudah memberikan beberapa video ya di channel ini tentang bab website, bagaimana cara pembuatan, sampai memang tahap terakhir kemarin baru sebatas untuk bikin landing page. Nah, nanti akan saya lanjutkan bahasan-bahasan tentang website di channel ini. Jadi ya teman-teman pantengin saja channel ini. Yang belum subscribe ya subscribe dulu agar teman-teman mendapatkan update video-video terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, semoga video ini memberikan manfaat bagaimana teman-teman bisa menghasilkan uang itu dari sebuah website. Menurut saya website itu adalah salah satu channel yang bisa dioptimalkan untuk mendulang rupiah. Saya pertama kali terjun di dunia digital marketing itu belajarnya tentang website, otodidak, bikin blogspot, bikin WordPress dan sebagainya. Baru mengenal sosial media, belajar tentang sosial media, baru mengenal yang namanya YouTube, belajar tentang YouTube. Nah, basically website itu adalah bagi saya ya, itu masih menjadi hal yang utama, menjadi hal yang penting ketika kita mau mengerjakan sebuah bisnis apapun itu. Seperti yang saya katakan tadi, mau produknya sendiri, mau produknya orang lain, mau afiliasi atau program apapun, website menjadi poin utama. Bahkan termasuk saya sendiri menggunakan blog pribadi untuk menjaring atau untuk salah satu channel menghasilkan uang. So teman-teman pastikan teman-teman itu mempunyai website sendiri, mau .com, mau gratis, silahkan pilih. Kalau mau .com saya sudah kasih linknya di bawah, silahkan beli lewat link tersebut biar teman-teman mendapatkan potongan harga 10%. Kalau mau gratis silahkan pakai yang gratis, toh juga fungsinya sama, hanya saja bedanya nanti dia di .com atau tidak. Yang membedakan hanya itu, kalau strateginya nanti sama saja. Oke, begitu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, sekali lagi klik tombol subscribe-nya ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Imam Safi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.